Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatrukan jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wal 'ishrina min fadlin 'ala walibat ta'allumu in takun tatasahalu fi mithli hadzal ribhi aksar ajhala. Kali ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya sholat bihuduril qalbi, sholat dengan menghadirkan hati kita. Malam ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Musannif pengarang kitab mengatakan lamma kanatil jama'atu fis sholati min ahammi ma yutlabu fiha. Ketika sholat jamaah termasuk salah satu ibadah yang sangat penting sehingga harus kita lakukan, lima warada fiha minat tawabil jazil. Kenapa jamaah harus menjadi prioritas kita? Karena dalam jamaah itu terdapat pahala yang begitu besar. Wa fi tarkiha minal wa'idis syadid. Sedangkan meninggalkan jamaah itu ada ancaman tersendiri yang sangat pedih, yang sangat besar. Ini penjelasan tentang sholat jamaah. Sarraha bin nahyi an tarkiha. Pengarang kitab menjelaskan larangan untuk meninggalkan sholat jamaah. Tapi bukan berarti sholat jamaah itu wajib kalau di mazhab Syafi'i. Tetap sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi wajibnya wajib kifayah. Kalau dalam satu wilayah sudah ada yang mendirikan sholat jamaah, berarti kewajibannya yang lain gugur, tinggal sunnah. Faqala la tatrukan. Pengarang kitab mengatakan jangan sekali-kali kamu meninggalkan. Yakni maksudnya adalah la tatruk al jamaah fil maktubatil khamsi. Jangan kamu meninggalkan sholat jamaah dalam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Sholatnya di mana aja yang penting jamaah. Kalau minimal, kalau nggak bisa jamaah gimana? Ya udah yang penting sholat. Jangan sampai jadi alasan lagi. Ya ketinggalan jamaah nggak usah sholat berarti. Kenapa begitu? Jangan sampai ninggalin sholat jamaah. Li'anna sholata ma'al jamaah tafdhulu ala sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama, lebih unggul daripada sholat sendiri. Di 27 darajatan, unggul dari sholat sendiri 27 derajat. Wakila bi 25 darajatan kama akhbara bidzalik sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasar keutamaan sholat jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim al-jama'atu illa istahwadha 'alaihimus syaitan." Kata Nabi, tidak ada di satu daerah, satu desa, satu wilayah, tidak ada 3 orang yang mendirikan sholat jamaah kecuali setan akan mengalahkan mereka. Kalau setan sudah menguasai kita, mengalahkan kita, berarti pikiran kita semua dikuasai oleh setan. Minimal nih, kalau ada sholat jamaah, ada masjid di wilayah kita, minimal orang yang mau berbuat maksiat di sekitar masjid itu biasanya mikir nggak enak karena ada
ada masjid. Majelis taklim aja. Majelis taklim kan akhirnya jadi kewibawaan tersendiri buat kita. Nggak enak kita bermaksiat di sekitar majelis taklim, di sekitar masjid, apalagi orang lagi sholat jamaah. Tapi ya ada juga orang di masjid sholat jamaah, di sebelahnya dangdutan juga ada. Ketemu di sini ada. Bukan di sini, sono. Sono. Beneran, mama di sebelahnya sholat isya jamaah. Musiknya nggak dikecilin sama sekali. Fa'alaika bil jamaah, kata Nabi, kamu harus tetap jangan sampai keluar dari jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Karena biasanya serigala itu akan memangsa kambing yang keluar dari kawanannya. Berarti kan sholat jamaah itu bukan hanya sekedar ada imam, ada makmum. Tapi di dalam sholat jamaah itu kan lebih dari itu. Karena memang sekarang akhir zaman kan makna dari jamaah itu hilang. Tinggal sholat jamaah, ada imam, ada makmum, setelah salam, bubar. Sebenarnya kalau jamaah itu lebih dari itu pemahamannya. Bagaimana kita bisa mampu menjaga paham kita. Kita saling mengingatkan di dalam sholat jamaah. Makanya Rasulullah itu kebiasaan kalau setelah sholat jamaah biasanya Rasulullah ngadep kepada jamaah para sahabatnya, dilihatin satu-satu. Karena Rasulullah ngerti, kenal, dilihatin. Kalau nggak datang ditanyain nama Rasulullah. Kalau ada sahabat yang murung, kayaknya mukanya ada beban masalah, kan kelihatan ya. Orang punya masalah itu kan kelihatan. Apa dia udah dibentak sama istrinya, ya kan? Dikejar-kejar utang, salah satu. Kelihatan itu. Rasulullah itu biasanya suka negor yang begitu, dilihatin. Tapi akhirnya sekarang cuman seremonial. Orang sholat, setelah sholat ke belakang, ya kan, ngadep jamaah, dilihatin satu-satu mukanya. Padahal nggak kenal. Apalagi orang yang nggak biasa seperti itu, merasa risih. Akhirnya mereka apa-apaan si imam ngeliatin muka satu-satu. Kan gak enak kita dilihatin muka mah. Kalau sama anak santri di sini kan saya biasa sholat jamaah, setelah sholat jamaah saya ngadep ke belakang, anak-anak kontrol mereka biar nggak bercanda ya kan. Dilihatin mukanya aja, dilihatin aja, mereka udah diem. Tapi kalau orang di masjid umum, masjid jami, kita seperti itu, kan orang bertanya-tanya, ini mau model gimana? Apalagi model wali. Itu salah satunya efek, karena mungkin dia nggak enak kalau dilihatin mukanya. Itu makna jamaah sebenarnya tuh, makna jamaah sebenarnya. Kalau sekarang kita kayaknya kehilangan makna jamaah itu. Yang ada cuma makmum, imam setelah sholat bubar. Rawahu Abu Daud wal Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Sholat seseorang bersama seseorang yang lainnya, berarti ada dua orang. Yang satu jadi imam, satu jadi makmum. Azka min sholatihi wahdah, lebih baik daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Sholat bersama dua makmum lebih baik daripada sholat dengan makmumnya cuma satu orang. Wa ma kana aktsara fa huwa habbu ila Allah. Semakin banyak semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Juga dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Wa qala ba'du salaf. Ini sekarang keutamaan jamaah menurut sebagian ulama salaf. Mereka mengatakan begini. Idza qamatil jamaah, kalau sholat jamaah didirikan, nazarallahu ila qalbil imam. Allah akan melihat hatinya imam. Jadi hati imam jadi sasaran pertama. Dilihat hatinya. Kan beratnya jadi imam kan begitu. Jadi imam di pertama ya kan. Syaratnya kan harus afqah, lebih
paham agama. Terus aqra, lebih pintar, lebih bagus bacaannya. Kalau sama-sama paham agama, lebih sama-sama bagus bacaannya, apa yang jadi pertimbangan? Yang lebih tua. Ya, yang lebih tua. Karena itu yang dilihat nanti hati imam dulu yang dilihat. In kana fi khairun radiya anhum. Kalau dalam hati imam itu ada kebaikan, Allah akan meridai mereka semua. Satu imam yang dilihat, bagus hatinya, semua yang jemaah semasjid itu akan mendapatkan ridho. Wa qabila salatahum. Allah akan menerima salat mereka semua. Satu, gara-gara ngelihat hatinya imam. Wa ghafara lahum. Dan Allah akan mengampuni mereka semua. Berarti ada tiga ya. Allah akan meridai mereka. Yang kedua, Allah akan menerima salat mereka. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian wa illam yakun fihi khairun. Misalnya di hati imam udah nggak ada kebaikan. Imamnya ya model-model kita lah. Suka-suka maksiat. Nggak ada baiknya. Jadi imam pengen didengar suaranya bagus atau tidak. Jadi imam pengen pamer hafalan banyak atau tidak. Nggak ada kebaikan di dalam hatinya. Bagaimana? Nadhara ila qulubil mu'minin. Maka Allah akan melihat hati para jamaahnya. Hati para jamaahnya akan dilihat oleh Allah. Fa in kana fihim man fi qalbihi khairun. Kalau ada di antara jamaah, nggak harus semua jamaah, di antara para jamaah, di dalam hatinya ada kebaikan, radiya anhum wa qabila salatahum, maka Allah akan meridhoi dan akan menerima salat mereka. Gara-gara satu orang jamaah, imam udah nggak bisa dilihat hatinya, yang lain nggak bisa, cuma ada satu orang misalnya, Allah akan ridho kepada mereka. Wa illam yakun fihim, misalnya nggak ada sama sekali, imamnya nggak ada di hatinya kebaikan, jamaahnya juga begitu, Allahu Akbar udah ngayalnya kemana-mana, ketemu nanti Assalamualaikum, nggak ada, nggak ingat sama Allah, nggak bisa hadir hatinya. Wa illam yakun fihim man fi qalbihi khairun nadhara ila ijtima'ihim fis shalah. Kalau memang nggak ada sama sekali di hati seluruh baik imam ataupun jamaahnya, tidak ada kebaikan, apa yang dilihat Allah? Ijtima'ihim. Jadi kumpulnya mereka yang Allah lihat. Mereka sudah kumpul tuh, itu dilihat oleh Allah. Ila ijtima'ihim fis shalah. Kumpulnya mereka untuk melaksanakan salat itu juga dilihat oleh Allah. Wa ila qiyamihim baina yadai, dan mereka sudah mau mendirikan salat. Makanya kalau orang-orang awam seperti kita, jangan sampai nunggu khusyuk salatnya. Kalau nunggu khusyuk bisa jadi nanti sampai mati kita juga nggak salat. Bagaimana? Datang ke masjid sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, insya Allah semua hati yang nggak ada kebaikan Allah tetap dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah berkumpul untuk melaksanakan sholat, itu juga akan dilihat. Fayarudhu anhum. Kemudian Allah akan meridai mereka. Wa yataqabbalu sholatahum wa yaghfiru lahum. Kemudian Allah akan menerima sholat mereka dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini sholat jamaah. Wajah fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khalaqallahu madinatan fil jannah. Allah itu menciptakan satu kota nanti di surga. Allah ciptakan satu kota di surga. Yuqalu laha Madinatul Jalal. Nama kotanya adalah kota Al-Jalal. Al-Jalal itu artinya keagungan. Wa fiha qasrun, dan di dalam kota itu ada istana. Yuqalu lahu qasrul azamah. Nama istananya adalah Istana Al-Azamah. Sama keagungan juga. Kotanya namanya Al-Jalal, di dalam kota itu ada istana-istana namanya Istana Azamah. Wa fihi baitun yuqalu lahu Baitur Rahmah. Dan di dalam istana-istana tadi itu, di dalam istana itu ada rumah-rumah, bilik-bilik yang bernama Baitur Rahmah, rumah kasih sayang. Wa fihi,
Dan di dalam rumah itu arba'atu alafi saririn. Ada 4.000 sarir, tempat tidur. Satu rumahnya. Satu rumah ada 4.000, arba'atu alaf. Arba'atu alafi saririn, 4.000 tempat tidur. Ala kulli saririn, setiap tempat tidur. Setiap tempat tidurnya nih. Arba'atu alafi hawra'a, terdapat 4.000 bidadari. Luar biasa. Itu 4.000. Tapi kita nggak usah mikir 4.000 gimana ngerjainnya. Nggak ada capek di surga itu, nggak ada capek. Yang ada cuman segar, sehat, enak. Nggak perlu jamu, nggak ada jamu. Wa fihi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Di dalam rumah itu ada fasilitas-fasilitas yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita. Wala khatarun ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit sedikit pun di hati manusia. Itu fasilitas yang ada di rumah tadi itu. Dalam rumah, kalau kita runut ya, setiap kasur itu ada 4.000 bidadari. Kemudian kasur, setiap rumah itu ada 4.000 kasur, 4.000 kasur. Setiap rumah rumah rahmah tadi itu ada 4.000 kasur, 4.000 kasur. Kemudian setiap kasrun, istana, setiap istana itu ada rumah-rumah tadi itu, rumah rahmah namanya, baitur rahmah, rumah kasih sayang. Berarti nggak ada yang marah di situ, nggak ada yang debat, nggak ada yang sampai teriak-teriak manggil ayah. Nggak ada, namanya baitur rahmah, rumah kasih. Kita juga nggak bakal kesel sama pasangan kita. Kesel sama satu ke yang lain ya? Nggak pernah kesel. Pokoknya mesra semua tuh. Setelah Rasulullah menceritakan itu, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, liman hadza? Untuk siapa fasilitas seperti ini, wahai Rasul? Kata Rasulullah, liman shalla as-salawatil khamsah fil jamaah. Untuk orang yang sholat 5 waktu berjamaah. Itu yang tadi. 5 waktu, Ustaz. 5 waktu. Iya, 5 waktu berat kan? Karena ini balasannya. Kalau ringan mah nggak bakalan seperti ini. 4.000. Nah, kalau kita bayangin kan rumah orang paling kaya itu sekarang kan paling fasilitasnya apa? Paling top itu ada lift, ya. AC, iya kan? Setiap rumah ada kamar mandi, kemudian ada kulkas, itu paling top tuh, ya kan? Istri cuma satu, 2 mau bisa berantem. Kalau 2 pun mungkin lain rumah, Bos. Iya, lain rumah. Kalau ini kan satu kasur. Coba. Tapi mikirnya jangan ke situ terus. Nah, seperti ini kan jadi harapan kita gitu loh. Kalau kita sekarang nih di dunia punya istri cuma 1, udah jelek, cerewet lagi misalnya. Nanti harapannya kita di sono gitu loh. Wah, di sono bakal dapat bidadari. Jadi motivasi kita. Walimat ta'allum. Kemudian kata musannif, walimat ta'allum in takun tatasahalu. Untuk apa kamu belajar? Kalau kamu mendapatkan pahala yang besar seperti ini saja, kamu malas untuk melakukannya. Tuh kata musannif, kata pengarang kitab. Untuk apa kita belajar? Wa li ayyi syai'in tata'allamu al-ilma in takun tatasahalu fi misli hadzal ribhi al-katsir. Untuk apa kamu belajar jika kamu malas untuk melakukan amalan yang mendapatkan pahala yang besar seperti ini? Alladzi huwa faidatu ra'si malit tijarah al-akhirah. Padahal kita belajar itu kan biar kita mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan faedah, nanti kita bisa dapat modal besar untuk perjalanan kita di akhirat. Untuk apa kita belajar? Makanya harus berusaha kita belajar, melakukan apa yang kita pelajari. Wa dzalika li annahu la faidata laka fi talabil ilmi alladzi taz'umu
annaka harisun ala iktibasihi. Kemudian dikatakan jangan sampai kamu itu merasa bahwa kamu telah bersungguh-sungguh menuntut ilmu sementara kamu tidak mau melakukan tadi ilmu yang telah kamu dapatkan. Fa inna masamratul ilmi an-nafi al-amalu bih. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan. Wa min afdalihi, dan diantara ilmu yang kita pelajari, ilmu yang paling utama harus kita lakukan adalah sholatul jamaah fil masjid. Sholat jamaah di masjid. Fa in ta'adzarta fihi, kalau kita misalnya nggak bisa di masjid, fa fi baitik la siyama ma ahlik, maka kita lakukan sholat jamaah di rumah bersama keluarga kita. Ini kan enaknya. Tapi ta'adzarta di sini, fa in ta'adzarta, kalau ke masjid udah nggak bisa, nggak memungkinkan, sibuk misalnya, nggak keburu, nanti nyari sholat di rumah atau nyari temen lah, nyari temen buat jamaah. Kan tadi dibilang minimal 2, ada imam, ada makmum. Udah, penutup. Ada seseorang zaman Rasulullah. Di sini disebutkan ada seorang buta. Seorang buta, dia aktif sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian satu hari nggak ada yang nuntun dia datang ke masjid. Karena nggak ada yang nuntun, kepleset, akhirnya kepalanya kebentur. Udah pingsan, digotong sama orang. Pulang ke rumahnya. Karena melihat itu kan istrinya kemudian bilang ke dia. Kata istrinya, ya hadza, inna sholatal jamaah ghairu wajibatin alaika. Kata istrinya, wahai suamiku, sesungguhnya sholat jamaah itu nggak wajib buat kamu. Kamu kan buta, nggak wajib. Wa anta ala tilkal hala, sementara kamu seperti ini keadaannya, nggak wajib. Kata istrinya begitu, melihat keadaan suaminya. Apa kata suaminya? In kana Allahu ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala qad akhadha nurah basari, telah melihat cahaya mata saya, telah mengambil cahaya mata saya. Jika Allah telah mengambil cahaya mata saya, faqad abqa alayya nuru qalbi, sementara Allah telah menyisakan cahaya hati saya. Fala aqti'u anil jamaah, maka selamanya saya tidak akan meninggalkan jamaah. Kata dia tuh, boleh mata diambil, boleh mata buta, yang penting hati jangan. Kata dia, selamanya saya akan sholat jamaah. Setelah melakukan menjawab itu kepada istrinya, kemudian dia tidur. Dalam tidurnya dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu sama Nabi. Nabi bertanya kepadanya, lima tasyajarta ma zaujatik, kenapa kamu tadi berantem debat sama istrimu? Kata laki-laki itu, min ajli tiba'i sunnatika ya Rasulullah, saya berantem sama istri gara-gara saya ingin mengikuti sunnahmu wahai Rasulullah. Kata dia. Akhirnya apa? Setelah mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap matanya yang buta itu dengan kedua tangan mulia Rasulullah. Setelah diusap, fa'ada basiran bi barakatin nabi wa bi barakati sunnatihi. Setelah diusap, ternyata sembuh kembali. Dia bisa melihat lagi. Kenapa? Karena yang ngusap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ngusap Nabi, ya kan? Tangannya tangan Nabi. Kalau kita nggak usah sok-sokan diusap. Tapi banyak kejadian-kejadian itu yang dibilang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ini, buta diusap oleh tangan Nabi, melek, melihat. Para wali Allah juga banyak kejadian-kejadian seperti ini karena karomah mereka. Wallahu a'lam